Kesalahan pencatatan ini terjadi pada laporan keuangan 2001. Laba bersih yang diperoleh PT Kimia Farma seharusnya sebesar 99,56 miliar rupiah, tetapi dilaporkan sebesar 132 miliar rupiah, artinya lebih besar sekitar 24,7% dari laba yang seharusnya. Selain itu, total aktiva yang seharusnya sebesar 1,151 triliun rupiah dilaporkan sebesar 1,188 triliun rupiah. Laporan keuangan PT Kimia Farma diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuwanakota dan Mustafa (HTP) pada tanggal 31 Desember 2001. Laporan keuangan biasanya menunjukkan keadaan keuangan perusahaan kepada publik. Jika keadaan keuangan kurang baik, maka kebanyakan masyarakat dan investor akan berpikir negatif terhadap perusahaan tersebut, dan hal ini akan berdampak pada harga saham perusahaan. Kebanyakan perusahaan tidak ingin jelek di mata masyarakat, terutama bagi para pemegang saham selaku pemilik perusahaan dan manajemen yang tidak ingin hasil kerja mereka dianggap kurang baik. Kesalahan pencatatan laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Berdasarkan KMK nomor 423/KMK 06/2002 tentang jasa akuntan publik, juga disertai Bapepam yang mengeluarkan peraturan nomor 8A2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Selain itu, yang dianggap bersalah dalam hal ini bukan hanya manajemen dari Kimia Farma saja, akan tetapi akuntan independen dalam hal ini juga salah karena mereka tidak berhasil mendeteksi adanya kecurangan tersebut. Seharusnya akuntan bertindak sebagai penjamin bagi masyarakat dan investor akan kelayakan suatu laporan keuangan perusahaan dan kinerjanya. Akan tetapi dalam hal ini akuntan publik justru menyesatkan masyarakat dan investor karena mereka mengira kinerja perusahaan ini begitu baik. Padahal sebenarnya tidak. Rekayasa laporan keuangan ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena merupakan tindak penipuan terhadap masyarakat umum dan investor. Undang-Undang Nomor 8 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM, Peraturan BPPAM dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek terhadap pelanggaran yang Pasal 80 ayat 1 tentang UU PM tertulis bahwa investor dapat menuntut ganti rugi kerugian kepada pengadilan emiten, penjamin emisi atau underwriter, akuntan publik, konsultan hukum, dan pihak-pihak lainnya yang turut mendatangani dokumen pernyataan pendaftaran yang syarat manipulatif. Banyaknya pasal dalam UU Pemerintah, UU Pasar Modal atau UU PM, RUU Akuntansi Publik, UU Sarbanes-Oxley Act 2002 dan Good Corporate Governance yang membuktikan bahwa baik PT Kimia Farma ataupun HTM selaku akuntan publik sama-sama bersalah kan, tapi itu hanya UU tertulis yang kadang-kadang bisa dipetieskan dengan uang. Sebenarnya hukuman yang paling berat dari seorang akuntan publik adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya karena akuntan publik bertindak sebagai penjamin laporan keuangan bagi masyarakat dan investor. Dan hal ini terbukti sebelumnya HTM dijatuhi hukuman oleh Menteri Negara BUMN untuk tidak mengaudit semua laporan keuangan dari BUMN, walaupun pada akhirnya hukuman itu tidak dilaksanakan. Pasal ini memang agak seram karena ada dua kemungkinan. Jika akuntan publik diberi sanksi yang terlalu ringan, maka mereka kemungkinan besar akan melakukan pelanggaran untuk mendapat keuntungan. Selanjutnya, kesalahan pencatatan laporan Kimia Farma 2001 termasuk tindak pidana. Badan Pengawas Pasar Modal menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma
tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Bukti-bukti yang sedang dicari adalah kesalahan pencatatan, apakah dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan. Tapi, bagaimanapun pelanggarannya tetap ada karena laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk bertransaksi, kata Robinson. Seperti yang diketahui, perusahaan farmasi itu sempat melansir laba bersih sebesar 132 miliar dalam laporan keuangan tahun buku 2001. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah yang terjadi pada PT Kimia Farma, di mana kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan atau master prices pada tanggal 1 dan 3 Februari tahun 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember tahun 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku.